Halo wargi Bogor, perkenalkan saya Deli Tambunan, saya bakal menemani wargi Bogor semua di acara Bogor Bicara Ekonomi Kreatif. Nah ini channel baru nih ya, dimana ini memang dikhususkan untuk warga-warga Bogor yang pengen tahu ada kabar apa sih terkait kota Bogor. Nah kali ini kita bakal bicara tentang pemulihan ekonomi di masa pandemi. Jadi saya juga sudah mengundang perwakilan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ya. Ya betul. Ada Ibu Marisa. Betul. Nggak pakai hak tapi kalau ini ya, nggak pakai. Nah di sebelahnya dari Satgas COVID-19, sebenarnya Kepala Dinas Pariwisata, tapi di sini kita undang selaku Satgas COVID-19 untuk Kota Bogor. Bener ya? Ada Pak Atep pribadi. Bener ya? Bang Deli, nggak ada pribadinya. Oh nggak ada? Bukan Atep Budiman. Atep Budiman, salah saya. Enggak emang pengen Pak Atep untuk meralat saya aja sebenarnya. Udah paham kita. Sengaja ya. Oke, nah ini ada Elvi juga, Elvi. Halo. Nemenin saya di sini, Vi. Biar kita ngobrolnya agak cair sedikit. Iya. Oke. Nah kalau ngomongin tentang pemulihan ekonomi di tengah kondisi pandemi seperti ini. Bu Marisa, saya manggil apa sih anaknya? Ica boleh, Ica Camarica Hehe boleh. Caca Marisa, hei. Jadi pengen Teh Ica ya? joget. Yes. Teh Ica, kira-kira punya program apa sih yang disiapin untuk pemulihan ekonomi, khususnya di bidang pariwisata deh, kira-kira. Ya, Karena kan pasti dampaknya luar biasa kan. Ya betul, terkait mengenai pandemi seperti ini, tentunya kita harus punya ruang baru ya, ruang baru untuk pemulihan ekonomi, untuk ekonomi kreatifnya ya, pemulihan baru untuk ruang ekonomi kreatif. Dan di samping itu, ketika memang pariwisata yang terdampak luar biasa dari seluruh dunia bahkan ya, tempat-tempat wisata, perlu memang ada suatu program yang memang mengarah untuk peningkatan ekonomi, pemulihan ekonominya. Oke, itu dia berarti harus adanya ruang baru ya. Iya betul. Oke, berarti salah satunya dengan mensupport acara ini juga ya, Bogor Bicara Ekonomi Kreatif ya. Iya betul, tentunya itu. Ini berarti termasuk ruang baru nih wargi Bogor, Vi itu. Buat wargi-wargi Bogor ya, yang kreatif-kreatif nanti bisa mampir ke sini ya Kak Deli ya. Itu Yang belum dia. tahu kan Yang tentang belum aktivitas apa saja yang telah dilakukan oleh pelaku ekraf di Kota Bogor, nah mungkin bisa langsung melihat program ini gitu. Ya itu dia, salah satunya ini. Tapi pengen tahu juga dari perwakilan Satgas, Pak Atep. Ini teh kumaha kondisi saat ini teh yang realnya? Masih zona merah, oranye, hijau atau kumaha Kota Bogor teh Pak Atep? Kota Bogor seneng warna. Jadi berwarna-warni memang dari awal. Berwarna-warni ya? Dari Beda-beda. Berubah terus ya Pak ya? Dan terakhir, hari ini sebetulnya batas terakhir Pemkot Bogor atau Satgas Covid Kota Bogor menetapkan status berikutnya. Oke. Kemarin kita tahu ya, udah hampir 2 minggu kita memang berfluktuasi di antara merah dan orange. Nah, hari ini alhamdulillah bahan mengevaluasi untuk penetapan status berikutnya. Sekarang udah orange, alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Nah, mungkin semuanya juga berkat kerjasama semua unsur, semua masyarakat di Kota Bogor untuk menjaga tren ini mengendalikan pandemi corona khususnya di Kota Bogor. Nah, tapi kan kita juga belum tahu besok bisa berubah lagi warna ini. Mudah-mudahan berubah ke warna hijau kan. Amin. Sehingga AKB atau new normal yang dikenal yang sudah pernah diwacanakan beberapa saat ke belakang benar bisa terlaksana di Kota Bogor gitu. Tapi tentunya nggak bisa juga hanya sekedar gugus tugas COVID-19 Kota Bogor saja. Semua pihak harus turut membantu ini. Gitu. Banyak hal yang sudah kita sampaikan ke masyarakat, sudah kita rumuskan menjadi bahan sebagai regulasi maupun rambu-rambu bagi kita semua untuk kemudian mematuhi protokol kesehatan di kondisi pandemi ini. Gitu. Berawal ya dari Peraturan Wali Kota Bogor 110 tahun 2020 terkait dengan pemberlakuan pembatasan skala masyarakat di Kota Bogor ya PSBB. Nah, PSBB-nya dari mulai tahap PSBB ketat itu hampir se-Indonesia di awal ya, di awal bulan April kalau nggak salah. Kemudian dalam perjalanannya dinamikanya sampai mengalami kita PSBB masa transisi. Lalu kemudian terakhir kita punya juga model PSBB berskala mikro dan komunitas. Yang kemarin kita dan sampai saat ini masih kita jalankan PSBMK itu. Nah, nanti ke depan istilahnya sih mungkin masih dalam konteks PSBB sebagaimana undang-undang sampaikan. Jadi belum juga nih ketemu ke masa new normal atau AKB tadi. Masih PSBB, cerita PSBB tentunya ada beberapa sektor tetap dibatasi.
Tapi alhamdulillah hasil kami tadi mengevaluasi selama 2 minggu ke belakang bersama-sama instansi terkait, Satgas Covid Kota Bogor, dan ke depan ada ruang tambahan lah bagi teman-teman khususnya pelaku usaha. Tadi disampaikan ada komponen ekonomi kreatif. Ya. Nah itu juga diberi ruang baru nih, alhamdulillah. Hasil kerja keras kita semua nih tentunya ya. Karena di beberapa saat ke belakang kita mulai mengoptimalkan juga komunikasi dengan para pelaku. Oke. Jadi karena beberapa informasi yang sampai ke kami itu sosialisasi dari pihak pemerintah khususnya gugus tugas juga ternyata belum juga kena dipahami oleh semua sektor. Nah, kemarin sudah mulai tuh teman-teman musisi walaupun di awal ada sedikit ekspresinya yang dituangkan di jalanan, tapi alhamdulillah hikmah dari itu kita akhirnya ngebentuk komunitas ya ada. Ada ruangnya komunikasi kan tidak perlu banyak-banyak, tapi aspirasi itu ditampung di komunitas sampai ke kami sehingga ketika kami menetapkan mengevaluasi kondisi pandemi di Kota Bogor, kedepannya juga memberi ruang kepada aspirasi-aspirasi mereka. Nah, jadi ke depan insya Allah nih mudah-mudahan untuk pelaku usaha di Kota Bogor, restoran, hotel dan sebagainya diperpanjang lagi jam operasional sampai jam 21.00. Wah. Terjawab ya. Saya kalau misalnya mau beli obat nyamuk masih Masih bisa bisa. tuh saya ke minimarket berarti. Iya, aduh soalnya kalau jam 7-8 udah tutup tuh Pak, bingung banget Pak. Iya kita Apalagi butuh susu obat anak nyamuk. ya. Ya. Susu anak apalagi. Anak kucing. Anak kucing. Kucing Kalau saya. susu bapaknya mah enggak susah ya. Tapi Pak Atep gini. Lebih hangat dari berapi yang saat hujan. Katanya sederas ombak yang terdiam. Masih suara yang terkeras di tempat. Dan mengapa ku hancurkan hati bebasku. Pahami bila ku berlalu. Pahami bila Semakin melihat, semakin tersadar. Rusak yang ku buat tak dapat dikembalikan. Menjalani dalam sehari. Maafkan masih suara yang terlepas. Pahami bila lalu. Pahami bila berlalu. Tak dapat ku menghadapi masa lalu. 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 Oke wargi Bogor, nah kali ini selain kita mengundang narasumber kita untuk ngobrol-ngobrol, kita juga kedatangan salah satu band Bogor yang lagi
Mantap banget ya. Apa tuh Vi, fix gitu? saya mau kenalin kamu sama teman-teman saya. Mereka anak band. Wow. Dimana kayaknya kalau kamu mungkin baru kenal sekarang. Silakan, ini ada Antartik, ini ada Jojo dan juga Anang. Oh ini Antartik. Halo, Nah. kenalan. Oh Helvi. Anang. Helvi. Gimana? Mereka keren kan? Keren. Ini yang lagi diomongin sama orang-orang itu loh. Kamu mau masuk band mereka gak? Udah ya padahal ya. Udah Kak, aku personilnya. Aduh. Iya. Tapi gini, kondisi pandemi repot pasti ya. Repot gak sih Mas Anang? Banget. Untuk anak band repot ya. Ngapain aja jadinya? Oh, jadinya kita lebih banyak ini sih ya ada plus minusnya sih sebenarnya. Kalau minusnya udah pasti banyak, gak usah Iya. pikirin lah. Kalau plusnya ya kita lebih banyak waktu untuk bikin lagu. Bikin lagu. Karya, terus nyelesain PR-PR yang album pertama yang belum beres itu. Itu yang memang ya itu kita lebih banyak karya sama itu sih. Kita mau ngapain, habis pandemi kita mau ngapain, kita bikin strategi-strategi apa ke depannya gitu. Kayak gitu ya. Jo, nulis lagu tambah banyak gak Jo? Di tengah pandemi gini? Ada sebenarnya, Wih. tapi masih ragu Revi sok, Karena- weh, Aku weh. udah denger. Orang ini kan udah jago-jago ya, udah berapa tahun Kata mereka siapa, di Jo? dunia musik. Gua kan baru, ya elah. Ya elah. Gitu ya. Tapi serius, udah jadi tambah banyak bikin lagu ya? Enggak, belum Produktif tambah ya? banyak, cuman selama Jadi ini bisa. kan jadi bisa, Oke. cuman masih belum disalurkan aja sih. Oke. Nextnya insya Allah di album kedua lah. Amin. Oke, Jo, Mas Anang boleh dikasih bocoran nggak yang terdekat tuh? Kalian mau buat apa gitu kan biasanya collabs gitu ya Kak? Iya. Iya, biasanya collabs. Ada gak collabs? Coba, pengen tahu. Yang terdekat deh. Heeh. Buat wargi Bogor nih biar pada tahu. Kalau yang collab ya ada beberapa. Ya cuma jangan kita kasih tahu dulu lah. Oh masih ya? Iya. Enggak nih Mas Anang setiap kali saya tanya begini loh. Entah di acara apapun. Nanti dulu lah. Ya nanti tinggal hari hanya aja. Nanti Oh, pasti kita. oke. Tapi memang kita mau fokusnya di tahun ini itu memang kita mau rilis album sih. Rilis album ya? Ya bulan ini juga. Oke. Serius bulan ini? Jadi- Wah udah dibocorin loh. Seneng ya? Anda jangan pura-pura tidak tahu Anda. Anda jangan Iya kan? jangan acting terus Anda. Iya kan settingannya begitu. Saya diminta untuk bertanya. Vi, salah Iya, satu Kak. personil dari Antartik juga nih. Ikutan fenomena Apa tuh? berdagang juga nggak kayak yang lain? Kalau dagang sebenarnya dari sebelum corona aku udah punya usaha juga Kak Deli. Apa sih usahanya, Vi? Bikin apa fresh milk gitu. Kok saya belum pernah ngerasain. Gua nggak tahu malah. Gak tahu ya? Iya. Apalagi saya, kalian aja belum tahu ya. Gua Ini nggak tahu baru mulai lagi. Oke. Ya nanti deh aku bawain. Bener ya? Iya. Tapi itu meningkat gak selama pandemi? Selama pandemi turun. Turun justru ya? Turun. Kayak daya beli Masyarakat juga iya, menurun masyarakat ya? menurun. Itu dia sih. Nah selain nanti mau nyelesain album yang mau dirilis di bulan ini, apalagi kira-kira? Langsung nyiapin album berikutnya kah? Iya, kalau album berikutnya memang udah mulai Udah mulai di nulis, ya? bikin draftnya kayak gitu. Nanti kalau udah kumpul baru kita biasanya ngambil 1 minggu sekalian untuk habisin gitu. Oke. Ya. Itu dia ya. Produksi di mana? Di Bogor, Jakarta, Bandung, Semarang, Malang, Surabaya, Untuk produksi Jogja? tetap di Bogor lagi. Bogor semua? Ya, Bogor semua. Kalau yang album pertama kan memang memang produksi di Bogor, cuma untuk post pro-nya di Jakarta. Jakarta. Oh gitu ya. Untuk yang sekarang Bogor semua nih. Insya Allah Bogor. Mantap kalau begitu. Oke deh, mudah-mudahan sukses. Coba Amin. dong, Jo. Apa Ini tuh? Jojo aja yang wakilin nih. Oke. Coba sampaikan ke wargi Bogor. Apa tuh? Hal-hal baik, Hal-hal baik untuk apapun untuk mereka bangkit di tengah pandemi ini. Ini kan kita Ah, programnya gini untuk loh. bangkit bersama. Iya Jo. gini loh. Ntar dulu bentar, gue jadi Depannya suruh udah gini mikir loh, udah tiba-tiba nggak kan. Hal baik Jo. Grogi tadi habis ketemu sama Pak itu kan. Yang udah biasa. Alibi. Gak jadi gini aja deh. Kalau dari gue ya, mau gimana pun keadaannya, ini kan bisa dibilang cobaan ya. Ya. Tuh. Apapun agamanya, semua juga pasti diajarkan kita pasti dapat cobaan. Iya. Dan semua itu pasti ada hikmah di balik ini kan. Iya. Iya. Walaupun kita kadang-kadang kayak, ya maaf gitu kan kalau kayak anak muda misalnya, gue gak bisa kesini, gak bisa gini, yang kerja, ya gue jadi gak ada kerja gitu kan. Coba buat untuk cari sesuatu yang lo bisa lakuin di saat tergenting gitu, ngerti gak sih? Oke. Di saat apapun lo harus tetap produktif, intinya mah gitu. Jadi intinya manusia itu kan punya jiwa survival. Ya benar. Tuh. Dorong itunya ya. Ya. Ya.
Dengan hal positif pastinya. Mantap kalau gitu. Apapun bisa dilakuin ya. Iya, ya sudah kalau begitu itu dia warga Bogor Antartik di mana Helvi juga salah satu personilnya ya. Udah. Tadi acting mulu cuman Acting mulu. pura-pura nggak tahu. Ya sudah, kalau begitu warga Bogor jangan kemana-mana ya, saya bakal balik lagi. Tak perlu saling menyalahkan, mari saling menguatkan. Kita harus terus berkarya untuk Indonesia kita. Kita jatuh untuk belajar, bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Tuhan pasti mendengar kita, terangi jalan dan langkah kita bersama. Ini banyak yang nanya sama saya nih, Kang Deli, tolong tanyain deh ke Satgas Covid, ke Satuan Gugus Tugas gitu ya. Tugasnya apa sih gitu? Nah, si Pak Atep tugas Satuan Tugas. Ya, sebetulnya COVID-19. kalau struktur yang normatif jadi rambu-rambu dari sejak BNPB sana. Jadi dalamnya ada memang bidang kesehatan, kemudian ada juga bidang komunikasi, kemudian juga ada bidang sektor pemulihan ekonomi. Kan Oke. gitu. Ini 3 bidang besar itu yang kemudian bersinergi tuh untuk mencari keseimbangan bagi pemerintah. Kalau terlalu condong ke kesehatan, ternyata buat pelaku ekonomi juga jadi bermasalah. Sedangkan sebenarnya kan dampak pandemi ini tidak hanya di masyarakat saja gitu. Semuanya Pemerintah ya, pun Pak? terasa kan itu Iya. ya. Karena kontribusi pelaku usaha itu juga berkorelasi positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Bogor Oke. gitu. Nah, cuma pemerintah kan sebetulnya ketika menetapkan PSBB ketat itu bukan juga kemudian tidak perhatian atau kemudian menganggap sektor ekonomi itu kemudian sektor yang kesekiannya diperhatikan, enggak juga sebetulnya. Cuma dalam kondisi pandemi kan memang tidak ada yang pernah tahu kepastian ke depannya. Karena ini penyakit juga penyakit baru gitu. Belum ada miss call sebelumnya ke kami juga bahwa ini mau datang ke Kota Bogor gitu kan. Jadi akhirnya kita mencoba belajar dari pengalaman beberapa negara mungkin yang lain yang sudah lebih dulu mengalami ini. Dan kondisi di Indonesia khususnya di Kota Bogor juga kan tidak juga persis seperti yang terjadi di Wuhan dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan kebijakan PSBMK ke depan kita jaga nih bareng-bareng Ya. gitu kan para pelaku ekrab. Nah, tadi disampaikan ada ruang nih seperti ini sekarang. Ini bagus kan? Ketika status masih PSBMK tetap saja tidak kembali normal, tidak Ya. seperti sebelum ada corona kan. Ketika bicara omset mungkin omset nggak 100% tuh. Iya. Keuntungan juga sama. Betul, Pak. Teman-teman pelaku mau tampil, mau ekspresi di ruang publik, di pelaku-pelaku usaha juga tidak bisa maksimal. Karena memang dibatasi, ada event juga sudah kurang sekarang gitu, panggung-panggung di luar juga sekarang sudah kurang. Kalau tidak memang menginisiasi mencari ruang-ruang kreatif baru, ya agak susah mencari tambahannya kan. Ya. Nah, kita ramein di dunia virtual gitu, yang sekarang sudah sedang jadi trendy kan. Ya. Iya, betul. Sekolah pun sama, ada PJJ dan sebagainya. Nah, teman-teman kreatif bisa memanfaatkan sebetulnya. Sekaligus juga ya kami dari gugus tugas Kota Bogor kan, Corona Kota Bogor. Mudah-mudahan ruang ini juga bisa menjadi media bagi kami nih untuk mensosialisasikan program terkait dengan protokol kesehatan khususnya ya, yang secara umum termasuk juga kebijakan-kebijakan pemerintah kota ke depannya akan seperti apa. Jadi semua channel, semua media kita akan gunakan terus. Karena juga tidak terbatas di media cetak saja atau di media yang sudah dimiliki oleh pemerintah Kota Bogor, semua media. Makanya kami juga menyempatkan waktu di kesempatan ini diundang karena bagi kami juga ini menjadi penting, strategis.
Mudah-mudahan sih para pelaku kreatif di Kota Bogor juga memanfaatkan nih channel. Amin. Sehingga nanti ada komunikasi yang optimal di antara pemerintah dengan masyarakatnya, minimal di para pelaku kreatif tadi kan gitu. Itu dia ya. Komunikasinya biar lancar ya Kak. Betul. Betul. Tapi benar kata Pak Pak Atep Atep. tadi, untuk satuan tugas COVID-19 di Kota Bogor pun sebenarnya ngerasa rugi juga gitu ya memperlakukan PSBB teh. Omsetnya menurun juga. Turunnya Kota jauh Bogor. ya Pak. Kalau misalnya kita balik lagi ke TICA nih, perwakilan dari Dinas Pariwisata. Kalau tadi kan sudah dibilang akan ada ruang baru dan lain sebagainya gitu ya. Iya. Sosialisasinya nyampe nggak nih ke para pelaku pariwisata sama ke masyarakat nih? Nah, kalau untuk saat ini ya belum. Nah, itulah tugas kami tentunya kepada masyarakat luas, kepada komunitas, kepada pelaku ekraf yang memang ingin berkreasi tapi ruangnya nggak ada. Oke. Nggak bisa kan, namanya orang kreatif itu tanpa aktivitas itu mati kan, seperti itu. Nah, ini nanti akan tugas kita bersama mensosialisasikan kepada masyarakat, kepada komunitas, kepada pelaku ekraf. Tentunya kita kolaborasi dengan berbagai unsur seperti itu. Oh, jadi dibuka sebesar-besarnya. Semuanya ya. Kamu ada yang mau disampaikan nih, coba. Oke ya, mumpung. dari kalau aku sendiri kan dari perwakilan musisi ya Kak Deli ya. Iya Pak, jadi banyak banget yang curhat ke aku juga Kak Deli. Kita tuh bener-bener terbatas, mau ngamen cuma sampai jam 8, akhirnya kan gak jadi. Nah dengan adanya ruang kreatif ini mudah-mudahan bisa membantu teman-teman semua agar kreativitasnya terus terasah ya. Amin. Amin. Itu dia ya. Tapi untuk Kota Bogor sendiri, menurut TICA nih nih, bisa nggak sih memenuhi target dengan potensi wisata yang ada? Setelah di masa pandemi inilah, karena belum beres ya pandeminya ya sebenarnya ya. Bisa nggak sih memenuhi target kembali? Kalau target kembali 100% ya, itu masih dikaji juga oleh tim Bapeda. Cuman kan kita harus optimis seperti itu. Ketika memang harus dipulihkan, ya harus dipulihkan dengan cara lain di saat pandemi seperti ini gitu. Jadi kita memang nggak boleh pesimis, nggak bakalan bisa nih, nggak akan targetnya. Ya itu jangan sampai seperti itulah gitu. Lagi dikaji pokoknya ya. Iya betul. Dan optimis aja dulu ya. Betul. Betul. Kalau kamu orangnya optimis gak? Kira-kira? Optimis dong. Optimis untuk apa dulu? Optimis kalau wabah ini tuh akan segera berakhir gitu Segera loh Kak. Gitu. Boleh nambahin nih. Boleh. Boleh, Pak. Buat ngebangun optimisme kan. gitu. Weh. Berdasarkan isu terkini yang datang tuh. Bukan inspirasi tapi data ini informasi. Nah, Kota Bogor kan untuk bisa membantu mengendalikan pandemi di Kota Bogor tuh banyak hal yang harus dilakukan. Setidaknya ada 14 indikator itu kan untuk menetapkan Bogor ke depan mau PSBB ketat lagi atau enggak gitu, atau mau kemudian jadi AKB, adaptasi kebiasaan baru. Nah, 14 indikator tuh sekarang terus diupayakan oleh Kota Bogor. Kalaupun memang saatnya memang di masyarakat ternyata sulit mensosialisasi protokol kemudian jadi perilaku baru, tetap kita harus antisipasi kan, harus nyiapkan fasilitas-fasilitas kesehatan yang memadai gitu. Oke. Nah itu terus diupayakan sampai terakhir kemarin kita sudah bekerja sama dengan BNN di Lido kan untuk bisa menampung bagi para OTG orang tanpa gejala, kemudian bisa diisolasi, walaupun sebetulnya bisa diisolasi di rumah, tapi sepertinya sulit karena beberapa klaster baru juga disebabkan penularannya dari OTG yang tidak disiplin di rumahnya. Nah kalau dialokasikan di satu tempat, di situ diperhatikan, di situ juga kita tanggung segala sesuatunya, insya Allah nih, dan sekarang ini diantaranya nih, hikmah daripada kerjasama dengan BNN ini sampai bisa ke zona oranye diantaranya juga karena ketersediaan fasilitas kesehatan. Salah satunya itu. Ya, ke depan kita sedang menjajaki, sedang berproses nih. Kita juga sedang mengidentifikasi satu hotel di Kota Bogor yang nantinya akan digunakan juga untuk menampung OTG-OTG dalam konteks isolasi tadi gitu. Oh jadi kerjasama dengan hotel juga tuh ya? Iya, karena kebetulan ada program dari Iya. BNPB pusat, jadi kepada pemerintah daerah agar mempersiapkan hotel-hotel yang bisa digunakan menjadi fasilitas kesehatan, tapi tentunya punya kriteria juga kan di sana. Nah, di Kota Bogor sudah punya nih. Nah, pada saatnya nanti tinggal tunggu waktunya. Saat ini sedang diverifikasi oleh BNPB, oleh BPKP. Nanti pada saatnya itu kemudian juga siap untuk antisipasi ke depan ketika pengendalian pandemi juga agak susah dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Ini juga bisa membantu banyak gitu. Amin. Tapi masih tahap verifikasi ya Pak ya? Ya verifikasi, tapi insya Allah sih kalau kita lihat kebutuhan
syarat-syarat administrasi, kemudian beberapa hal sudah disiapkan betul. Mudah-mudahan pada saatnya sesuai harapan kita lah ya. Sudah oke lah ya mudah-mudahan ya. Teh Ica, Ya. kalau ngomongin target pariwisata, ini kan Dinas Pariwisata lagi Gencar-gencarnya. gencar-gencaran nih, lagi ngebangun. Tapi kalau misalnya benturan sama apa namanya peraturan yang dibuat oleh daerah, yang dimana akhirnya disosialisasikan sama pihak Satgas COVID-19, kumaha teh cara mensinergikan? Ya, mau tidak mau kan kita harus mencoba dengan kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan baru. Tentunya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor ini memang harus mengikuti protokol kesehatan yang memang telah ditetapkan seperti itu, dan pelaku-pelaku sektor lainnya seperti restoran, hotel, nah itu mau tidak mau harus mengikuti itu gitu, dengan jadi jaga akhirnya jarak, masker, seperti itu. Itu pun disosialisasikan sama Dinas Pariwisata ya. Iya betul. Standarnya kudu kieu ya kalau Iya. pengen buka gitu meureun Iya, ya. iya betul. Oke, Sesuai oke, dari oke. kementerian gitu. Nanti keluar insya Allah kayak sertifikat ya, sertifikat CHSE Oh seperti gitu. itu. Iya. Ada program itu juga ya. Iya, yang nanti memang telah menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti itu. Gitu Vi. Jadi kalau Heavy mau buka kafe, itu karena kita ada di tatanan kehidupan baru ini nih, harus sesuai standar Protokolnya kesehatan. ya harus dipenuhin. Apa aja sih berarti harus punya tempat cuci tangan gitu? Ya, Di depannya itu ya, benar nggak sih? Standar-standarnya seperti itu. Oh, gitu. Cuci tangan, termogan. Kalau hotel kan tentunya banyak itemnya ya. Ada bagian kamar harus seperti apa pembersihannya, itu nanti disosialisasikan kepada pelaku-pelaku yang ada seperti itu. Saya kemarin buka tempat warung makan gitu ya, saya sediain tempat cuci tangan, bentuknya di atas gitu kayak shower gitu, Gantung. dimarahin sama warga saya. Bahkan ada anak kecil yang numpang mandi coba Pak Atep, itu salah kalau gitu ya. Mungkin itu buat disinfektan mungkin spray. Bapak yang Salah, salah Pak, melihat iya. mau cuci tangan kenapa datang ke kamar Jadi harusnya mah disinfeksi, kan? wastafelnya. Oh, salah mungkin Bapak yang salah. Salah jadinya Bapak di saya. mana sih Pak? Makanya penting kan sosialisasi ya. Ya, betul Pak. Nah mungkin menurut kita sederhana, tapi ternyata diterjemahkan oleh masyarakat dengan berbagai kapasitas, karakter, kan tidak semuanya bisa sama juga. Nah, benar. forum ini kan, media ini juga salah satunya untuk bisa memberikan informasi kebijakan pemerintah di tengah masyarakat, para pelaku kreatif, pelaku pariwisata, sektor pelaku usahanya. Mudah-mudahan ini menjadi ruang baru nih. Amin. Karena sampai saat ini, sampai nanti pada saatnya katanya, bulan depan vaksinnya sudah mulai ada. Oke. Kota Bogor juga sedang mengusulkan, walaupun hanya terbatas baru 20% jumlah penduduk, berarti sekitar 200.000 ya. Dan itu untuk prioritas tenaga kesehatan dulu, karena yang berhubungan langsung dengan para Pasien. suspek Pasien. corona kan. Pasiennya. Ditambah mungkin pegawai-pegawai yang juga memang interaksinya dengan kejadian-kejadian pandemi ini juga erat kaitannya kan. Nah 20% diprioritaskan itu. Tapi dengan 20% sebetulnya optimisme baru juga buat kita. Toh vaksinnya ternyata yang dari dulu masih misteri, sekarang ini sudah mulai ada gitu. Doanya saja, mudah-mudahan Kota Bogor dapat alokasinya tuh. Amin. Nah sisanya yang 80% baru Kota Bogor, ya vaksinnya disiplin kita menerapkan protokol kan gitu sementara. Yang utama ya Pak, Yang kita utama harus itu. menjaga diri Betul. dulu nih. Nah, gitu. jaga diri, cuci tangan, jaga jarak, pulang ke rumah mandi, kemudian menggunakan hand sanitizer. Iya. Ya, itu dialah. Oke, kalau begitu singkat aja nih, Teh Ica, apa sih yang mau disampaikan Teh Ica ke masyarakat? Ya, kepada masyarakat maupun kepada komunitas ataupun pelaku ekraf, kita tuh ada ruang baru gitu. Ada ruang baru dibuka untuk siapa saja yang memiliki kreativitas, bisa bergabung dengan kami di channel ini. Tentunya ini terbuka untuk siapapun seperti itu. Jangan sampai kreativitas itu mati di saat tidak ada aktivitas seperti itu. Amin, kalau begitu ya. Pak Atep, dikit aja Pak Atep, Terakhir, pesan Pak. buat masyarakat. Iya, saya suka banyak-banyak memang nambah terus. Sautik wae Pak Atep. Ya, jadi di kondisi seperti ini tidak ada yang berharap semuanya. Ya. Tapi disampaikan oleh Pak Wali Kota berkesempatan, kuncinya adalah kebersamaan. Dan itu nilai lebih hasil uji data di lapangan. Bahwa Bogor itu punya kebersamaan, punya kegotong royongan. Nah, kita menghadapi pandemi ini hanya dengan modal itu, insya Allah Kota Bogor bisa mungkin lebih dulu lah terlepas dari kondisi pandemi. Amin. Tapi tetap sampai dengan vaksinnya ketemu, minimal 3 protokol kesehatan itu terapkan. Cuci tangan, jaga jarak, kemudian
menggunakan Pakai masker. Pakai masker. Kayak kita sekarang nih, nggak lepas masker dari tadi. Dong, terus juga jarak juga. Iya. Iya. Padahal saya suka trauma kalau pakai masker gini. Kenapa Kak? Enggak kenapa. Suka ngapa. Ya udah kalau begitu kita ketemu lagi deh di episode selanjutnya ya. Wargi Bogor Sadayana. Ya. Di acara Bogor Bicara Ekonomi Kreatif. Singkatannya apa, Vi? Becek. Nah, persis kayak kota Bogor lagi hujan tak becek lah namanya. Kalau begitu saya Deli Tamunan pamit. Saya Helvi Arianti pamit. Sampai ketemu lagi. Bye.